Kalau masalah apa namanya tempat tinggal sana masih layak, masih bagus lah. Terus masalah apa rumput di sana juga nggak subur, nggak kayak gini, nggak ketel ya, nggak ketel ya lah, ketel lah. Enak sana, tapi kenapa saya milih di sini? Nah, saya kan mikir di tanah. Betul. Karena tanah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan hari ini seperti biasa masih di seputaran pertanian pedesaan transmigrasi Kalimantan Utara. Pada saat ini saya berada di transmigrasi Sepungur 2016. Halo Mas Rohmat. Ini lahannya Mas Rohmat sudah terlihat terang ya. Di sana gulutan sudah full ke belakang, terus di sini juga sudah dibersihkan. Tinggal sebelah sini ya yang belum dibersihkan karena secara perlahan. Alhamdulillah lahannya Mas Rohmat sekarang sudah kering, jadi bisa ditanami sayuran ya. Dan kali ini saya mau menuju ke tempat perantau baru ya, perantau baru yang saat ini tinggal di samping rumahnya Mas Rohmat. Wah, ternyata sudah dibabat-babat. Tinggalnya di mana? Di sini atau di sana ya? Kemarin saya dengar kabar katanya di sini, tapi ternyata di sebelah sana. Tapi kok yang sini yang dibabat ya? Coba nanti saya tanya atau kita cari dulu ke sana di mana beliau menempati. Di mana ya tempatnya? Oh, ternyata kayaknya di sini sih. Oh iya, ada di sini ternyata. Kita masuk aja. Halo. Ternyata di sini. Oi. Wah. Nggak taunya ternyata di sini. Langsung gas video aja ya. Oke, gas pakai video lah pokoknya. Jadi tunggu apa, Pak? Niatnya kan kerja kan. Jan. Nyantai loh, kapan kita ada hasil kan, Pak? Ini berapa hari Mas itu aku setengah hari cuman, Pak. Sudah dibabat. Ini babatnya pakai apa, Pak Mas Adi? Arit. Lulu. Sudah terang di sampingnya Mas Rohmat ternyata. Saya kira di situ. Rumahnya, Pak, yang ditinggalin di situ. Oh, rumahnya ditinggalin di situ. Terus ya lokasi yang digarap di sini. Weleh. Ini loh sudah. Saya tak kesini dulu ya. Ini yang apa ya? Dalam berapa hari ini sudah dibabat sendiri nih Mas Adi ya. Perantau dari Samarinda. Wah, ini manual pakai arit ini. 2 hari langsung bres. Jan. Padahal ini lo tinggi seperti tempatnya Mas Rohmat ya di sana. Tinggi, tapi dengan luar biasa. Ini lo tebel rumputnya. Saya lihat ke belakang dulu. Sini ya. Saya dengar kemarin dari kabarnya Pak Dasrun katanya Mas Adi sudah kesini lagi, tapi mau menetap di 2016. Ternyata di sini saya baru hari ini bisa kesini ya. Jadi untuk rumahnya Mas Adi mau menetap di sebelah sana ya, untuk tempat pertaniannya di sini. Tapi Mas Adi saat ini membersihkan lahannya dulu karena yang difokuskan untuk tani dulu ya, seperti itu. Jadi Mas Adi juga di sini masih dalam proses. Walah, luar biasa ini. Bukan sebentar ya, karena lokasinya seperti ini ya. Ini semak belukar seperti ini setinggi. Wah, ini ya sini.
Ini kayak kasur ini sudah tebel luar biasa. Tapi karena niat Mas Adi ya, karena niat Mas Adi mau bertani di sini, jadi rumput setebel ini pun nggak jadi halangan ya, nggak jadi halangan beliau untuk apa ya, membabat ya, tapi dengan cara manual arit ya. Tuh tebel betul. Boleh sampai ke belakang ya. Kita lihat ke belakang. Ini bekas sudah dilewat-lewati nih. Merowot. Nah itu sudah, wih, tebelnya seperti ini nih. Ini tebel. Ini kalau nggak yang terbiasa babat seperti ini nih. Ya, seperti inilah ya perjuangan perantau di sini ya, karena apa ya, dulu lahan ini memang sudah dibuka ya, tapi karena lama nggak dikelola, akhirnya jadi semak belukar seperti ini ya, tapi dengan cara membuka baru seperti ini, maka tanaman akan subur, karena apa ya, sudah banyak ini daun-daun yang sudah mengering jadi pupuk ya, jadi subur kembali. Karena di tanah di sini apa ya, karena pasang surut kemungkinan, jadi kebanyakan yang sering dikelola akhirnya tanah susah suburnya ya. Tapi dengan cara membuka baru seperti ini, nanti tanaman bisa tumbuh subur, insya Allah. Setahu saya seperti itu sih, kalau di daerah sini seperti itu. Jadi rumahnya ini kemarin ya sempat saya videokan waktu itu ya, semak, tertutup semak semua ya, seperti contohnya di sana juga semak seperti itu. Bekas bidangnya, tapi di sini nggak ditempati ya, rencana mau nempati di sebelah sana. Wah ini wet. Wah aduh. Pelan-pelan opo banter pelan-pelan kok buat bet. Walah ini, oh berarti kemarin yang bekas jalan-jalan itu jenengan? Siapa? Yang sana-sana bekas? Hah? Oh, tapi kok nggak mati ya? Oh gitu, oh lama ya. Rasanya malah Ulat. Iya, anu setanggung ini kan. Ini dengan cara dibabat manual, tanpa apa namanya, pakai mesin ya. Pakai apa? Cuma arit. Ya, arit dua tuh. Tapi aritnya itu enggak sama, aku pakai apa, parang sini Pak, setengah hari Pak, ngelupas. Iya. Tapi kalau pakai itu 4 hari aman Pak. Ini arit ini? Yang satunya. Oh yang ini. Ya. Yang satu buat gantol, yang satu buat gantol Pak. Ini aritnya. Iya. Oh. Di sini enggak ada itu. Iya, jarang sih, enggak. Paling ada yang seperti ini. Nah. Iya. Kalau di sini seperti ini aritnya. Kalau itu enggak mampu buat berbas. Pakai arit ini semua. Boleh. Sudah berapa hari? 4 hari. 4 hari ini. Iya. Mengerjakan sini baru 4 hari. Tapi sudah luas loh. Luas nih. Terluas sendiri ya. Istirahat Pak. Ya iyalah, tapi istirahat. Jadi anak istri sekarang di mana? Kalau anak di Jawa Pak. Di Jawa. Kalau istri di mana Pak? Kos-kosan sini, jamu-jamu sini. Oh, di jamu-jamu situ, Sabanar ya. Sabanar. Oh gitu. Sementara di koskan situ, karena di sini belum rumahnya kan belum terbuka. Jadi sementara jenengan bersihkan samping rumah ini untuk segera di apa ya, kelola betul, bersihkan dulu betul. Jadi anak di Jawa. Anak jenengan berapa? Satu. SMP kelas 3 Pak. Masih di Jawa. Nah
kenapa tiba-tiba kok kemarin kan rencana mau di 17. Sebungur 17 ya. Tanahnya Pak, tanah Berarti tanahnya kurang bagus. kayaknya kurang bagus. Di sana kan gambut. Kalau masalah apa namanya Tempat tinggal tempat tinggal sana masih. masih layak, masih bagus lah. Terus masalah apa rumput di sana juga Enggak subur. enggak kayak gini. Enggak ketel ya, Nggak apa? Ketel. Enggak ketel, yalah ketel lah. Malah enak sana, tapi kenapa saya milih di sini? Heeh. Nah, saya kan mikir di tanah. Betul. Karena tanah di sini asli tanah, Pak ya. Ya, asli tanah sih. Tapi ini di sini masih prosesnya lama loh, Pak. Aman Mas, aja, Pak. Ya, pelan-pelan aja. karena masih apa namanya nih? Tanggul. Tanggul. Tapi tanggul yang depan aja. Tanggul Sampai sini? dikit, Pak. Iya. L aja. Sudah ada tanggul. Sudah ada yang tanggul ini. Nambah keliling sedikit-sedikit ini. aja. Oh, nambahin lagi. Nambah 20 cm aman kayaknya. Oh iyalah, alhamdulillah ya. 30 ya. Oh seperti itu. Saya tak ke tempat Mas Roma dulu ya. Oke. Ini juga waktunya sudah Jam berapa? jam 4.50. Jadi ke tempat Mas Roma dulu. Iya. Oke, pamit Oke. dulu ya. Iya, oke. Tak ke situ dulu Mas Adi Ya, ya. siapa? Aduh, jadi seperti ini nih wes Chan. Dengan arit pres, tapi dengan niat keyakinan Mas Adi ini biarpun setebel apa rumput bisa dilalui ya. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Ya alon-alon ya. Alon-alon pokoknya kelakon ya. Nah untuk rumahnya kenapa nggak tempat di sini aja Mas Adi? Ini kan sudah dalamannya katanya sudah disekat-sekat, Pak. Oh, Karena, sarang ya. Iya. Betul. Sebenarnya ada rumah di sana tapi jauh. Jauh ya di sana. Di sana. Dekat masjid itu kan. Di sana satu ada, sebelah sana juga ada. Tempatnya Pak Haryadi. Tempatnya Pak Haryadi juga sudah diserahkan ke saya kemarin kan ngomong katanya siapa saja yang mau menempati di sana. Nanti siapa tahu nanti ada teman-teman yang ya nanti bisa diarahkan di situ. Cuman ya di sini masih proses panjang di sana juga. Prosesnya panjang karena harus bikin tanggul. Jadi jenengan di mana kemarin? Samarinda? Samarinda. Berapa hari? Di Samarinda itu aku 1 minggu terus ke sini lagi. Mm-mm. Pertama kan lihat dulu dah. Lokasi sini. Lokasi sini kayak apa gitu kan. Setelah pikir kayaknya kayak mantap. Setelah yakin Nah, setelah yakin terus balik balik lagi ambil peralatan Pak. Mm-mm. Terus ke sini. Tapi istri sudah pernah ke sini belum? Sudah. Sudah. 1 kali hari Jumat itu. Berarti istri juga sudah yakin di sini kan? Iya. Karena memang dari dulu jenengan bertani ya Mas ya? Iya, bertani Pak, cuma ya tani-tani biasa lah. Ya maksudnya kan Ya, setidaknya pernah lah. sudah tahu Ya. pernah bertani lah seperti itu. Kebetulan ini di sebelahnya Mas Rohmat juga. Mas Rohmat ya baru saat ini bisa bikin gulutan ya. Sebelumnya ya memang berjuang menunggu tanggul jadi. Setelah tanggul jadi akhirnya bisa bikin gulutan dan bisa tanam daun bawang seperti itu. 2 bulan Mas Rohmat. Iya, baru bisa berjuang. perjuangan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jenengan apa ya bisa secepatnya juga lah. Iya, mudah-mudahan. Kita mendoakan aja lah. Iya. Yang penting badan diberi kesehatan. Betul. Ya, kita bisa kerja. Amin. Jadi cara pelan-pelan, secara perlahan, rumputnya kandel banget iki lho. Asli kandel, tapi insya Allah kan Asli ulet Pak. iya ulet mau udah semprot ya ulet. Kalau enggak belum disemprot itu masih enak. Pagi itu Pak, enak masih pagi. Tapi kalau udah habis tengah hari Ulet ya. ulet. Nah iki apa jenenge tapi insya Allah di sini subur juga karena apa? Ini kan rumputnya sudah tebel lagi. Nah, Itu. Kalau yang biasanya yang melontos tanpa rumput itu malah iya, enggak. susah. Kalau seperti ini malahan subur lagi. Mudah-mudahan subur lah Mas ya. Iya. Baiklah Mas Adi, saya tak pamit ke sana. Sampean mau lanjut atau pulang?
lanjut bentar Pak. Hawanya Oh ya, masih oh ya, adem ini sebelah rumah ya. Iya, sebelah rumah ini. Ini Terima kan kasih sekali ya Mas Adi ya. sama-sama Pak. Jadi saya tak lanjutkan ya. Iya, Terima kasih banyak ya. sama-sama Pak. Jadi Mas Adi ini baru 4 hari di sini memulai membabat merintis tempat bertani. Jadi harus seperti ini, semak-semak tebal seperti ini. Ini loh, tajam dan juga apa ya? Kalau daunnya di sini ini kena tangan itu kalau perih sekali kalau pakai lengan panjang. Tapi yang rumput seperti ini justru nanti setelah jadi bulutan bisa subur tanahnya. Saya langsung ke tempatnya Mas Rohmat ke sana ya, arah ke tempat Mas Rohmat. Oke, karena saya pernah punya pengalaman juga seperti ini ya. Dulu waktu saya datang ke Selimo 3 merantau juga berhadapan dengan rumput setebal ini ya. Rumput setebal ini dibabat dulu, setelah dibabat dibakar, tumbuh lagi setelah dibakar kan tumbuh ya, tumbuh baru, tunas baru itu disemprot ya. Setelah disemprot baru ditanam padi, itu tanpa dicangkul ya, tapi bisa tumbuh subur ya, bisa menghasilkan. Karena di sini tanahnya kan pasang surut, kemungkinan kalau sering-sering dikelola atau karena ya hanya mengandalkan pupuk-pupuk pabrikan, jadi kemungkinan ya harus diselingi atau ditambahi pupuk-pupuk organik ya, supaya tanah tambah gembur ya. Kalau dihantam pupuk-pupuk pabrikan terus otomatis tanah pun akan berubah biasanya ya. Bukan saya menakut-nakuti, sesuai yang sering saya lihat di sini ya, seperti itu. Nah, ini Mas Rohmat sudah bakar-bakar di sini. Sebelah sana sudah ada gulutan dan juga tanaman daun bawang. Alhamdulillah, ini selama menunggu 2 bulan ya, Mas Rohmat akhirnya bisa tanam daun bawang di sini. Bukan sebentar Mas Rohmat perjuangannya. Dan di sini sudah ada tanggul juga, tinggal nambah lagi tempatnya Mas Adi ini ke sana ya. Alhamdulillah, jadi tinggal 20 cm lagi. Wih, luar biasa. Jadi seperti ini teman-teman semuanya. Bukan mudah ketika mau bertani di sini, harus siapkan fisik, mental tentunya, dan keduanya ya yang pertama ya modal ya, modal untuk bertahan dulu ya, seperti itu. Tapi dengan adanya perantau-perantau yang hadir di sini, alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali, masyarakat di sini juga seneng karena lahan-lahan yang dulunya bongkor seperti ini sekarang bisa dibuka, bisa ditanami. Alhamdulillah sekali ya. Jadi masyarakat sini pun seneng, bukan 1-2 yang mengatakan seperti itu. Bisa meramaikan kampung lagi. Dulu kampungnya sepi, bisa menjadi ramai lagi, seperti itu ya. Alhamdulillah sekali. Jadi perjuangan perantau di sini ya harus siap-siap mental betul ya. Belum tantangan lagi air pasang ya, harus bikin ini tanggul seperti ini. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ditanggul keliling semua ya. Jadi bisa nggak pakai tanggul seperti ini pun sudah aman karena bisa kering ya. Bahkan kadang-kadang kalau sudah ditanggul keliling itu di dalam pun malah susah air ya, kecuali sumur air hujan seperti itu. Karena air yang dari sungai kecil, sungai besar, parit itu sudah dihambat dengan tanggul itu.
dan ada pintu airnya juga nanti. Jadi seperti itu. Di sini dulunya sudah ditanami jeruk, tapi karena sering kena air pasang dan juga dibiarkan semak, akhirnya jeruk pun seperti itu ya, mengkerut. Seperti itu. Alhamdulillah sekali. Ya apa ya, dengan adanya perantau-perantau di sini semakin banyak lahan yang terbuka. Tapi ya apa ya, bukan berarti kami di sini membatasi, sebenarnya tidak. Tapi kita seperti ini ya, ketika perantau datang ke sini, kalau sudah seperti Mas Romat seperti ini, seperti tempatnya Blenyoman sudah menetap, bisa nanam, baru nanti kalau misalnya ada lagi baru diiyakan ya. Karena kalau belum tempatnya belum pas ataupun belum ada tanaman kan, kita juga di sini merasa kasihan ya, karena masih perjuangan, nanti ada lagi yang diurusin, ada lagi yang diurusin gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk perantau-perantau yang mau datang ke sini, mohon maaf ya, bukan kami menolak, tapi kita masih istilahnya menempatkan yang pas dulu untuk perantau-perantau yang sudah datang. Setelah itu nanti kalau bila mana ada lagi, baru kita izinkan ke sini lagi ya, seperti itu. Kayak kemarin ada perantau yang datang tiba-tiba mendadak ngabarin sudah di perjalanan, tapi sampai saat ini belum ada kabar lagi karena salah jalan ya, salah jalan. Nyampe sekarang pun nggak ada kabar lagi, nggak tahu kemana beliau, karena sebelumnya belum nggak ngasih tahu mau ke sini, jadi nggak diarahkan lewat mana seperti itu. Jadi sebelum ke sini mohon apa ya, petunjuk jalan dulu ya. Kadang-kadang arahnya lain, seperti itu kemarin beda arah ya, beda tujuan, akhirnya nyasar. Nyampe sekarang pun belum sampai ke sini. Kabarnya saya dengar kabar tadi katanya pulang lagi ke kampung halamannya lagi, kan hanya membuang ongkos di jalan ya, seperti itu. Jadi baiklah teman-teman semuanya, saya mungkin cukup di sini dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.